Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok industri pengelolaan limbah air pada industri batik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sektor industri mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, terutama kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan sektor industri nasional selama ini sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi untuk terus meningkat. Namun pada sisi lain, pembangunan industri telah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan sumber daya alam untuk menopang kegiatan industri telah mengubah struktur dan kondisi sumber daya alam yang mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sektor industri batik mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan, terutama untuk menumbuhkan tingkat penyerapan tenaga kerja serta kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Batik bahkan telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Adanya upaya pengembangan tradisi dari seni kerajinan yang mengarah pada kegiatan yang bersifat ramah lingkungan dan berkesinambungan sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan. Itu merupakan salah satu bentuk penghargaan dari UNESCO. Tapi sayangnya, seiring dengan peningkatan industri batik tersebut, maka terdapat permasalahan lingkungan yang terus meningkat. Permasalahan lingkungan tersebut bermula dari awal proses produksi, yaitu dengan pemilihan bahan baku dan pemborosan terhadap penggunaan material bahan baku, air, dan energi hingga keterbatasan kualitas mutu pada tahap akhir proses produksi yang berakibatkan pada peningkatan kuantitas produk gagal atau reject produk. Sehingga hasil akhir selain produk gagal dari proses produksi tidak dapat dimanfaatkan kembali, yaitu adalah limbah cair. Limbah cair tersebut pada umumnya langsung dibuang ke lingkungan tanpa dilakukan pengelolaan lebih dahulu sehingga dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya yakni saya akan menjelaskan tentang proses pengolahan limbah dari tahapan yang dihasilkan dari tahapan pembuatan batik, yakni prosesnya yang pertama adalah satu bak penangkap malam atau lilin. Biasanya di proses ini lilin-lilin yang telah digunakan sebagai proses pembatikan tadi dijadikan satu di suatu bak. Selanjutnya yakni bak pengendapan atau sedimentasi yang merupakan proses pengolahan awal dengan prinsip kerja yaitu pengendapan dan stabilisasi bahan-bahan yang diendapkan. Selanjutnya yakni kolam anaerob atau disebut juga fixed bed reactor yang merupakan unit pengolahan kedua yang merupakan filter anaerob proses pengolahan limbah secara biologis. Selanjutnya setelah ditampung di kolam anaerob, limbah akan dimasukkan ke kolam aerob yang merupakan secondary treatment dari kolam anaerob tadi, yang merupakan tempat penampungan limbah cair dari hasil pengolahan limbah yang berasal dari buffer anaerobic filter. Pada kolam ini dipasang RBC sebagai filter aerob yang berfungsi mengontakkan bakteri aerob dengan udara dan limbah yang akan diolah. Selanjutnya adalah proses di mana yang bernama koagulasi dan flokulasi, di mana koagulasi merupakan tingkat pengolahan kedua dengan cara mencampurkan bahan kimia berupa Al2SO4 18H2O dan secara bersamaan dilakukan pengadukan secara tepat guna menstabilkan koloid dan solid tersuspensi yang halus dan intinya massa partikel dan kemudian membentuk mikroflok. Sedangkan flokulasi merupakan pengadukan perlahan mikroflok sehingga terkumpul menjadi flok-flok yang dapat mengendap menjadi lumpur. Proses terakhir yakni proses pemfilteran akhir, di mana limbah air yang sudah jernih tapi limbah tersebut masih mengandung berupa racun yang berupa partikel-partikel cair berupa ion-ion yang akan difilter dengan pasir halus
guna melambatkan jalannya air yang nantinya ion-ion tersebut akan terikat dengan air dan mengeluarkan air limbah yang tidak tercemar. Karena terjadinya banyak permasalahan limbah yang terdapat pada industri batik, mungkin ada beberapa best practice yang dapat diterapkan dalam industri batik guna dapat minimalkan atau meminimalisir limbah batik yang ada di industri batik. Yang pertama yaitu dengan penanganan bahan baku kain, dengan melakukan identifikasi bahan baku kain, produk, dan produk cacat untuk mengurangi kesalahan. Dengan memastikan kualitas kain mori yang baik sehingga tidak berpotensi memiliki produk yang gagal atau reject produk pada pemilihan akhir. Lalu kemudian penanganan pada malam atau lilin batik. Kebutuhan malam atau lilin batik bergantung pada motif batik yang dibuatkan atau motif yang dibutuhkan. Sehingga banyaknya penggunaan lilin batik ini mengakibatkan limbah cair menjadi lebih banyak. Untuk itu kita harus mengupayakan penghematan malam atau lilin batik dengan mendaur ulang proses pembatikan atau recovery. Selanjutnya adalah penanganan zat pewarna. Zat pewarna yang dipakai pada proses batik merupakan bahan kimia yang dikategorikan dalam B3 atau bahan beracun berbahaya. Dalam proses pewarnaan, zat yang dicampurkan yang berupa asam dan basa. Kebutuhan zat pewarna 1 meter kain batik bergantung pada warna yang digunakan serta jumlah yang akan diaplikasikan. Maka untuk mengurangi dari berlebihnya zat pewarna pada batik, kita harus mengupayakan pembelian zat warna dan bahan kimia kepada distributor atau supplier agar tidak membuang biaya produksi serta mengurangi limbah yang ada pada industri batik tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, dengan menggunakan material alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dengan menggunakan penggunaan material yang lebih ramah lingkungan, sehingga kita dapat menggantikan bahan baku dengan bahan lainnya untuk menekan penggunaan zat cair pada batik tersebut. Lalu yang kelima adalah meminimalisir limbah dengan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara memanfaatkan kembali limbah yang masih dapat digunakan pada industri batik. Contohnya yaitu dengan memodifikasi kembali bahan yang telah diurai oleh limbah dari industri batik tersebut. Baiklah, mungkin cukup itu saja dari presentasi kami dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.